Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini Jurnal Bebas PD dengan tajuk Membaca Kekuasaan dan Perilaku Kekuasaan Dunia Kampus dan Intelektual Akademik. Di negeri Adakadabra, seringkali kita keliru atau sesat dalam melakukan pembacaan. Semua yang jelek atau yang dikenal dengan menghalalkan segala cara adalah disebut Machiavellian. Padahal kalau kita membaca secara cermat bahwa Niccolo Machiavelli yang hidup pada 1496 sampai 1527 tidaklah demikian. Machiavelli sedang mengajukan tesis. Ada tesis orang baik dan tesis orang jahat di dalam bukunya kalau kita baca pada bab 15 dan 18 pada judul bukunya The Prince atau Sang Pangeran. Nah, entah apa bangsa ini selalu memahami banyak hal yang keliru. Semua cara berpolitik dengan menghalalkan cara kemudian disebut Machiavellian. Padahal dua tesis yang sedang disodorkan Machiavelli itu sangatlah berbeda. Machiavelli pada tesis pertama mengatakan bahwa orang baik tidak bisa berkuasa dan atau ketika berkuasa pun tidak lama, tidak bisa menjaga kekuasaannya. Karena ada hal-hal prinsip secara moralitas, hal-hal nurani yang harus dikedepankan, dan hal-hal logika dan akal waras yang harus dipertahankan sebagai argumentasi. Sebaliknya, dalam tesis Machiavelli, orang jahat yang kita kenal menghalalkan segala cara, maka kekuasaan bisa bertahan. Dan untuk mempertahankan kekuasaan pun dengan segala cara, maka ini menjadi fakta di Republik Adakadabra saat ini. Jadi, orang jahat bisa membaca kekuasaan dan bisa memainkan perilaku kekuasaan untuk menjaga kekuasaannya. Nah, inilah yang kemudian kita keliru. Setiap kali menghalalkan segala cara, maka itu disebut Machiavellian. Sebenarnya, ketika kita menganut untuk mempertahankan kekuasaan, kemudian untuk maju ke dalam kekuasaan atau berada dalam kekuasaan dengan menghalalkan cara, maka saya lebih tepat menyebutnya sebagai Escobarism atau Escobarian. Nah, karena Escobar, tokoh gembong narkoba di Kolombia, menghalalkan segala cara, dia sempat berada di parlemen oleh masyarakat bawah yang dahaga dan kelaparannya dijaga Escobar dengan bansos atau bantuan sosial yang diberikan hasil kejahatan itu, membuat masyarakat menganggap Escobar sebagai pahlawan, sehingga Escobar amat terjaga dan tidak bisa disentuh oleh negara untuk kejahatannya. Dan akhirnya Escobar kemudian harus terbunuh di luar negaranya, kalau tidak salah di Medellin. Nah, itulah kenapa kita sebut Escobarian pada politik atau kekuasaan di negeri Adakadabra ini. Kita tahu bahwa untuk mempertahankan kekuasaan atau maju di dalam kekuasaan, maka kemudian fakta yang kita lihat adalah menghalalkan segala cara. Money politik sudah amat biasa. Bansos dengan memanipulasi kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik padahal itu kemudian kejahatan juga sudah biasa. Nah, kita sudah tidak lagi peka dalam hal-hal mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak beradab, mana yang beradab, mana yang tidak bermoral, mana yang kemudian politik busuk berada di jubah-jubah kebenaran. Nah, fakta konkret ini tentu praktek-praktek kekuasaan yang busuk dan buruk ini berada di negeri Adakadabra, maka peran kampus dan
kaum intelektual akademik menjadi penentu bagi arah bangsa untuk menentukan hari depan bangsa. Kampus harus hidup dalam percakapan atau kekuasaan harus hidup di dalam percakapan dan dialektika kampus. Kebijakan-kebijakan pemerintah di negeri Adagabra juga harus hidup di dunia kampus dan di dunia intelektual. Nah, ketika kampus hanya bisa memproduksi atau sebagai pabrik kaleng, maka hanya menciptakan intelektual kaleng yang gelombrangan, yang tidak tentu arah, dan membuat masa depan negeri ini juga tidak tentu arah. Maka kampus yang diisi oleh orang-orang muda, kaum intelektual, harus berfungsi sebagai garda depan dari sebuah perubahan atau yang kita sebut dengan agent of change. Nah, jika tidak, maka kampus hanya memproduksi intelektual kaleng yang selalu gelombrangan. Nah, kampus pula yang harus steril dari para akademisi kaleng atau akademisi yang saya sebut sebagai akademisi salon, karena ini sangat berbahaya. Akademisi salon akan mencoba memanipulasi kejahatan menjadi kebenaran, kebijakan-kebijakan yang kemudian salah arah atau kemudian menyesatkan atau apapun namanya kemudian juga akan dilakukan kebenaran-kebenaran oleh kaum akademisi yang berada di kampus. Disitulah negeri ada kadabra yang saat ini kita lihat. Maka kampus juga harus disterilkan dari akademisi salon, di mana apa yang dikatakan oleh Habermas bahwa itu merupakan suatu pengkhianatan intelektual, karena kaum intelektual mencoba memanipulasi kebenaran, padahal yang dilakukan kebenaran itu adalah sebuah kejahatan atau sebuah kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Nah, kembali kita pada soal membaca kekuasaan dan perilaku kekuasaan. Di negeri Adakadabra ini memang selalu saja membuat kita tertegun, karena pembacaan kekuasaan atau kekuasaan membaca semua situasi sosial selalu dalam arah yang berseberangan dan kemudian menganggap kita sebagai pemberontak. Satu contoh hal yang menarik dan sangat ramai pada bulan Agustus ini, misalnya soal berkibarnya bendera One Piece yang dimaknai sebagai pemecah belah, yang dimaknai sebagai pemberontakan. Padahal di dalam tesis One Piece, di mana tokoh utama dari film kartun Jepang itu yang berasal dari komik, yang komiknya sampai hari ini juga belum selesai, termasuk juga film animasinya juga belum selesai. Luffy adalah tokoh yang amat sederhana, pikirannya tidak panjang, dia cita-cita ingin menjadi pahlawan. Tetapi karena teman-temannya kadang diperlakukan oleh kekuasaan, diperlakukan oleh penguasa setempat menjadi tidak adil, maka muncul pemberontakan itu. One Piece sebagai cermin yang menegakkan moral, yang anti kekerasan, yang anti penindasan, tapi dimaknai sebagai pemecah belah. Nah, kita tahu bahwa tokoh Luffy adalah bukan tokoh orang jahat dalam karakter film atau karakter komik atau apa yang kemudian dilukiskan oleh pengarangnya. Luffy bercita-cita memburu atau kemudian bertarung atau kemudian berburu harta karun di lautan. Karena Luffy mendengar bahwa ada perompak atau bajak laut yang tewas dibunuh, kemudian hartanya tenggelam di laut begitu besar. Dan informasi terbunuhnya bajak laut yang merampas hak orang lain itu kena sampai di telinga Luffy. Maka kemudian Luffy dan teman-temannya menuju lautan untuk memburu harta karun. Meskipun kemudian ada kelemahan bahwa Luffy ketika kemudian tersentuh air laut, maka kemudian kekuatan tubuhnya tidak berdaya, karena Luffy menganut
perjalanan atau dunia mistisisme ketika masa kecil dan dewasanya dia percaya bahwa tubuhnya mempunyai kelebihan dan lain-lain atau yang disebut dengan ilmu hitam. Nah, kita balik kepada persoalan bangsa di negeri Adakadabra ini selalu memandang hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya, hal-hal yang kemudian mengganggu kekuasaannya, maka itu dianggap sebagai pemecah belah. Nah, lantas kemudian kekeliruan-kekeliruan atau kemudian selalu salah tafsir terhadap apa yang dikatakan oleh Machiavelli dalam tesisnya Orang Baik dan Orang Jahat, apa yang kemudian digambarkan oleh One Piece dengan topi jeraminya yang berbeda dengan komunitas atau kelompok-kelompok bajak laut lainnya, tetapi selalu dipahami hal yang sama, bahwa One Piece sebagai pemberontak, One Piece sebagai pemecah belah bangsa, kemudian untuk menghalalkan cara disebutlah kemudian Machiavellian. Padahal Machiavellian tidak di dalam persoalan itu, tetapi sedang menyodorkan dua tesis. Orang baik tidak bisa mempertahankan kekuasaannya, tapi orang jahat bisa mempertahankan kekuasaannya. Dan perilaku orang jahat ini dalam kekuasaan adalah menghalalkan segala cara. Itulah yang diceritakan oleh Machiavelli yang kemudian dianut atau dikenal oleh politisi kita, oleh penguasa kita, oleh kaum intelektual salon atau kemudian komunitas-komunitas yang menghamba pada kekuasaan, yang memuja kekuasaan. Maka Machiavelli atau Niccolo Machiavelli dikenal dengan label menghalalkan segala cara. Nah, kembali kepada persoalan posisi kampus dan intelektual akademik. Semua kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan negara tentu harus hidup di dalam dunia kampus, harus hidup di dalam dialektika kampus, harus hidup di dalam dunia mahasiswa, dan harus hidup di dalam dunia intelektual akademik. Jika tidak, maka bangsa ini tidak akan bisa menentukan arah yang lebih baik untuk masa depannya. Maka bangsa ini akan dikuasai oleh para oligarki yang hanya mementingkan perutnya sendiri, tetapi kemudian melupakan apa itu negara. Nah, tugas dari kaum muda, kampus dan kaum intelektual, karena kampus mayoritas diisi oleh orang-orang muda, maka ini dituntut moralitas, dituntut integritasnya, dituntut kepekaannya untuk membaca perilaku kekuasaan, untuk selalu melakukan dialektika tentang kekuasaan, dan selalu membicarakan atau percakapan-percakapan kekuasaan dan kebijakan kekuasaan atau kebijakan penguasa harus hidup di dalam kampus dan hidup di dalam dunia intelektual akademik. Jika tidak, bangsa ini tidak bisa menentukan arah masa depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.